Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobat dari semua dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Jonaldi Abid Saputro, mahasiswa pendidikan fisika Unali Songo Semarang, peserta KKN reguler DR 75 Unali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan berbincang dengan salah satu perangkat desa Kelurahan Jerapah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yaitu Ketua RT 1 RW 3 Kelurahan Jerapah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yaitu Bapak Nurholis. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Untuk aktivitas selama pandemi ini di rumah saja nggak Pak? Atau juga ke tempat kerja? Ada kegiatan kerja, cuman yang sekiranya bisa ketemu ya. Pak. Sebentar lagi kan Hari Santri Nasional gitu Pak. Ya. Nah, tanggal 22 Oktober 2020 itu adalah Hari Santri Nasional. Ya. Sementara di lingkungan daerah RT 1 itu juga terdapat pondok pesantren ya Pak. Ada. Di pondok pesantren dari Meja. Itu untuk santrinya apakah mematuhi protokol kesehatan atau tidak ya Pak selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini kan kebanyakan kayaknya masih banyak yang pulang ya. Yang pulang. Tidak tahu kalau masih ada 1, 2, 3 di sana. Cuma kalau kegiatan-kegiatan dari santri dan remaja sebelum adanya COVID, banyak mereka yang terlibat di kegiatan masyarakat. Itu membantu melakukan kegiatan yang sifatnya apa ya? Sifatnya perlu bantuan atau perlu dibuat oleh anak-anak remaja, mereka sering pulang. Berarti kontribusi santri-santri itu sangat-sangat mempengaruhi ya Pak untuk masyarakat kita. Terus kalau dari Kelurahan Jerapah sendiri sudah ada kayak sosialisasi apa belum Pak untuk santri, untuk masyarakat tetap protokol kesehatan Pak? Kalau dari kelurahan terus dari kelurahan turun ke RW turun ke RT ke masyarakat terus pesan terus supaya ya itu yang tiga itu paling itu pakai masker, jaga jarak, kemudian dari kerumunan, cuci tangan itu yang harus kita lakukan. Kalau untuk santri sendiri ya seperti yang saya katakan tadi karena pandemi ini juga mereka pada pulang, jadi kontribusinya belum ada. Terus untuk interaksi masyarakat di sekitar RT 1 ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya? Ya, jadi setiap keluar rumah dipastikan mereka pakai masker ya? Walaupun ada masih 1-2 orang ya Pak yang bandel ya Pak? Biasa ya Pak? Tapi kebanyakan mereka sudah mulai sadar pakai masker. Iya Pak. Karena ya seperti perkembangan saat ini kan kayaknya cenderung meningkat dibandingkan waktu itu. Iya Pak. Terus untuk dari Bapak sebenarnya Bapak punya pandangan untuk santri itu bagaimana sih? Apa? Ya, yang saya lihat dan saya ikut mengamati santri di khususnya ya di Pondok Remaja. Saya tidak memperlihatkan bahwa dia itu santri yang alim dan sebagainya tidak. Meskipun sebenarnya mereka juga memiliki yang lebih dibandingkan dengan yang nyantri. Justru mereka malah membaur kalau kegiatan jatuh kata, saya kan juga pengurus di madrasah ini. Oh di MI ya? MI Wali Songo. Itu setiap kali kita butuh kegiatan yang melibatkan kayak misalnya Polri. Polri itu kan orang-orang kita mungkin ada, cuman kan tidak sebagus kalau yang kita tidak perlu oleh foto. Kemudian kegiatan berjanji di masjid. Itu juga kita sering minta untuk dari teman-teman pondok itu untuk ikut aku. Jadi lumayan. Ya tidak ada yang soalin atau apa, bukan yang kalau yang boleh dibilang yang ekstrim itu malah tidak ada sama sekali. Jadi mau masyarakat juga. Masyarakat di sini. Dan mungkin untuk yang terakhir pesan Bapak untuk
para santri dan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan Pak Pandu? Saya pesan kepada para santri gimana saja, khususnya dari remaja juga ke masyarakat Jakarta, karena pandemi COVID ini sampai sekarang juga belum berhenti dan kecenderungannya terus meningkat. Mohon himbauan dari pemerintah tetap dijalankan, yaitu pakai masker, kalau berada, terutama kalau pas keluar rumah tetap pakai masker. Kemudian juga cuci tangan dan jaga jarak itu terus kita lakukan untuk menghindari menyebarnya COVID-19. Saya kira itu maksudnya tetap betul. Iya, tetap protokol kesehatan yang paling diutamakan ya Pak. Mungkin cukup ya Pak, terima kasih atas waktunya. Cukup demikian wawancara singkat yang dapat saya lakukan dengan Bapak Nurholis selaku RT 1. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.